Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatagani Rauf, mahasiswa Sistem Informasi. Pada kesempatan kali ini akan mengerjakan tugas 3 mata kuliah algoritma dan pemrograman. Di sini saya diminta disuruh membuat program sederhana dengan operator if dan array dengan kasus berikut. Sebenarnya kasusnya mirip dengan kasus tugas 2, hanya saja ini di sini kita menggunakan array. Kita langsung saja. Di sini saya sudah membuat logika pemrogramannya dengan menggunakan bahasa Java. Saya akan menjelaskannya per step ya. Jadi pada sebuah perusahaan terdapat 3 golongan karyawan, yaitu golongan A dengan gaji 5 juta, golongan B segini, golongan C segini. Nah, saya akan tampung gaji-gaji karyawan, sorry, saya akan tampung ketiga golongan gaji karyawan tersebut dalam sebuah variabel array. Di sini saya beri nama array gaji. Di dalamnya terdapat data-data gaji berdasarkan golongan. Selanjutnya, oke, ini ya. Kalau golongan A pada indeks ke 0, golongan B indeks ke 1, golongan C indeks ke 2. Ini indeks ke 0, indeks ke 1, indeks ke 2, array persen lembur. Oke, seperti ini. Saya taruh lagi, saya tampung lagi dalam sebuah variabel array, bertipe data array, nama variabelnya array persen lembur. Lalu kita bikin kita bikin dua variabel penampung yang nanti akan diinsert oleh user. Di sini saya menggunakan library dari scanner, fungsinya untuk menaruh atau menampung inputan dari user ya. Nah, untuk inisialisasi gaji, sorry ini saya mute dulu ya, biar nggak muncul. Maksudnya gitu aja. Nah, untuk inisialisasi gaji, saya akan beri default min 1, artinya dia belum ketemu. Oke. Oke, kita bikin log seperti ini buat tampilannya. Lalu variabel penampungnya kita input atau kita masukkan value-nya, kita ambil dari inputan dari user di dalam golongan sini. Oke, ini logiknya ya. Kita bikin algoritma dulu, flow-nya. Nanti user diminta masukin jam lembur. Dia lembur kan nih? Berapa lama dia lembur? Terus kita akan ada validasi golongan karyawan tersebut masuk ke indeks gaji berapa. Misal, kalau golongan karyawan yang di-insert itu adalah golongan A, maka kita akan masukkan value 0 sebagai indeks dari array gaji di sini. Sorry, indeks gaji. Nah, ini sini. Nanti indeks gaji ini bakalan dipakai buat nge-get ininya. Begitupun dengan kalau golongan B, kita ambil yang ke-1, golongan C kita ambil yang kedua. Selain itu, kita akan menambahkan pesan error. Di sini, kita akan menentukan indeks lembur. Nah, jadi kalau misalkan dia nggak lembur, ya udah tetap min 1. Tapi kalau dia minimal 1 jam, sorry, nge-lag laptop saya. Oke. Sudah record kan ya? Kalau dia lemburnya minimal 1 jam dan di atasnya, pokoknya dia 1 jam, antara 1 jam sampai 4 jam, berarti 1, 2, 3, 4. Karena sudah equal ya, greater than equal, maka kita akan kurangi 1. Indeksnya.
untuk memenuhi logic berikut. Jadi kalau jam 1 ambil indeks ke 0, jam 2 ambil indeks kedua, dan seterusnya. Namun, kalau dia jam lemburnya lebih dari 5 jam atau bahkan 5 jam, maka kita ambil indeks terakhirnya, yaitu 38%. Kenapa saya bikin seperti ini, indeks min 1? Jadi jam lembur min 1. Karena kalau lihat di sini, no, sebenarnya sederhana sih, karena minimal 1 jam. Kalau seandainya 0 jam pun dapat uang lemburan, ya nggak perlu minus 1. Karena satu jam artinya kan 30%. Nah, 30% itu ada di indeks ke 0. Jadinya kalau misalkan dia lemburnya 1 jam, kan harus dapat indeks ke 0. Yaudah tinggal kurangin 1, begitupun sama yang lainnya. Selanjutnya kita kalkulasi. Kita ambil gaji pokoknya. Nah, yang tadi saya bilang, kita akan nge-get si array variabel dengan nama array gaji ini. Get-nya dengan integer indeks gaji. Ini defaultnya min 1. Seharusnya bakalan error di sini. Terus apa nih, uang lembur ya. Kita bikin penampung lagi. Jadi uang lemburnya berapa, terus persen yang dipakai berapa. Oke. Kita cek kalau karyawan tersebut lembur, kalau indeks lemburnya tidak min 1, berarti kan antara 0 sampai 4, benar indeksnya. Maka variabel persen dipakai ini kita akan isi value-nya dengan array persen lembur. Nah, ini dapat persen, maksudnya persen tuh kita dapat berapa bonusnya, penampungnya gitu, persen dipakai. Maka uang lemburnya adalah gaji pokok dikali persentase kali 100. Karena ini bentuknya double ya. Double itu desimal, bisa dibilang seperti itu. Maka total penghasilannya adalah gaji pokok ditambah dengan uang lembur. Kalau misalnya gaji pokok 5 juta, dapat uang lemburnya berapa? Nanti kan udah di-insert di sini. Baru udah ditampilin. Kita coba jalankan ya. Oh iya, di sini juga saya menggunakan IntelliJ IDEA. Jadi tinggal, oh ya ini salah folder, harusnya dia masuk ke folder tugas 3. Nanti saya pindahkan. Masih build teman-teman. Sambil itu kita lihat udah jam berapa. Oke, udah menit 8. Semoga nggak lama ya video ini. Mohon maaf karena saya record tadi jam kerja. Jadi kalau ada pesan masuk, pesan Teams masuk, tolong diabaikan aja. Dan mohon maaf juga kalau agak lama soal laptopnya kentang. Oke, di sini sudah muncul. Kita masukin karyawan golongan berapa. Yang mudah dulu aja, golongan A. Oh ya, di sini kalau nggak salah kita ada equals ignore case. Nah ya, ini fungsinya kita ignore nih. Dia mau uh, lower case atau upper case, silahkan. Jam lembur, misalkan dia lembur 2 jam. Nah, maka dia penghasilannya adalah
6 juta karena gaji dia 5 juta terus dia lembur 2 jam, maka dia dapat uang lemburnya 32%, sehingga total uang lembur yang didapatkan adalah 1.600.000. Maka total penghasilannya adalah segini. Kurang lebih seperti itu. Oh ya, bagaimana kalau dia nggak, kita rerun sekali lagi deh. Apa yang terjadi kalau dia nggak lembur ya? Golongan C dia nggak lembur, bos nggak lembur. Nge-lag deh. Frame drop tadi sempat. Aduh, lama banget ini build-nya. Banyak aplikasi yang kebuka. Kita coba rerun sekali lagi ya, soalnya kita mau ngecek kalau dia nggak lembur apa yang terjadi. Waduh, build-nya lama banget ya. Oke, sebentar lagi sepertinya. Pas sudahi aja ya. Sudah mau deadline ini mepet. Ya, kita sudahi saja lah. Karena ini lemot banget nih. Nanti bisa dicoba-coba kurang lebih gitu. Kita tunggu sampai 1 menit lagi. Sampai ininya. Wah, nggak bisa ini. Udah ya. Terima kasih teman-teman. Mohon maaf. Kita nggak bisa cobain lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.